Selamat kami yang siap dengar firman dan diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom, selamat tahun baru. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang percaya tahun ini betul-betul akan terjadi transformasi, mengalami perubahan, ya? Kemarin pagi subuh sekali saya tiba-tiba dikirimin sama satu teman di jaringan. Ada surat edaran dari salah satu gereja terbesar di Indonesia, dari pemimpinnya, dari eporusnya. Ya, dan ini sudah didoakan puluhan tahun ya oleh banyak hamba-hamba Tuhan bahwa akan terjadi sesuatu yang baru di gereja-gereja mainstream, ya. Dan kemarin ada himbauan bahwa seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mainstream itu dianjurkan untuk tidak merokok, ya, supaya jadi teladan bagi jemaat. Betul, merokok tidak membuat kita dihakimi oleh siapapun. Tapi ingat, kalau kita sudah melayani, kita ini jadi contoh bagi banyak orang. Amin. Saya kemarin guyonin teman-teman di jaringan ini. Apa enggak sekalian tidak minum tua di Lapo? Dianjurkan tidak minum tua juga, tidak main leng di setiap pertemuan. Karena saya ada di lingkungan itu waktu kecil. Saya tahu persis. Ya. Dan saya bersyukur Tuhan membuat perubahan itu tidak sekaligus, sedikit demi sedikit. Dan itu membuat kita sadar, satu persatu Tuhan beresin. Coba bilang sama sebelahmu, satu persatu Tuhan beresin. Amin. Apapun yang gak beres dalam hidup kita, satu persatu Tuhan beresin. Percayalah, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kemarin juga di awal tahun, dapat berita duka, salah satu kakak rohani kami di zaman dulu, yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Saya ingat sekali beliau itu dulu mahasiswa kedokteran juga di UGM. Waktu dia mahasiswa, dia banyak jangkau jiwa, bahkan merintis jemaat di satu kota di Jawa. Dan menjangkau lebih dari 1.000 orang. Anak-anak muda tuh bisa ibadah sama-sama. Dia jangkau itu. Dan jadi pemimpin-pemimpin besar sekarang di banyak gereja. Karena gereja ini sudah nggak ada lagi. Ya, sinode ini sudah nggak ada. Dan saya dengar jatuh bangunnya dia sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi di akhir hidupnya kami hanya mengingat ada seseorang yang pernah menaburkan hidup, keyakinan penuh, visi untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Nggak pernah berhenti untuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Betul, kita punya banyak kelemahan. Tapi kebesaran Tuhan janganlah terhambat oleh kelemahan kita untuk menceritakannya. Amin. Selemah apapun kita, ceritakanlah tentang kebesaran Tuhan. Percayalah, itu tidak pernah kembali sia-sia. Ya, saya lihat kemarin di ibadah kebaktian kedukaannya, ya, penghiburan. Datang semua orang-orang yang 30 tahun yang lalu kita pernah sama-sama sebagai mahasiswa, pernah sama-sama bergerak jangkau jiwa di kota-kota, di banyak kota. Saya bersyukur masih banyak orang yang tidak lupa dan tidak lupa akan kebaikan orang-orang yang pernah tabur hidup di dalam kehidupan mereka. Ingat, jangan pernah jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Selalulah jadi orang yang berterima kasih sama Tuhan. Ya, kalaupun kita lihat kelemahan seseorang yang pernah mimpin kita, tiba-tiba nggak sama-sama lagi, tetaplah ingat hal-hal yang baik yang pernah ditabur. Ya, karena itu kekal nilainya. Kebenaran firman Tuhan yang ditabur itu kekal, tidak kembali sia-sia. Setiap hamba Tuhan punya kelemahan kecuali Yesus. Amin. Jadi bersyukurlah kita pernah mengenal orang-orang baik dalam hidup kita. Amin. Nah, di awal tahun ini saya akan bagikan tentang transformasi, karena tema kita tahun ini transformasi. Kita harus percaya transformasi itu berbicara kita dibentuk, diproses, diperbaharui.
Saudara percaya nggak? Kita ini semakin kagum waktu kita sadar kita sedang diproses Tuhan. Bukan hanya ketika kita ngelihat berkat, mujizat, tapi waktu kita sadar kita diproses Tuhan, kita kagum akan karya Tuhan yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Kok saya bisa seperti ini sekarang? Kok saya berubah? Makanya waktu Ayub ketika ngalamin begitu banyak masalah, ya, pergumulan, ada satu pernyataannya, ketika aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Amin. Ada satu pernyataan kekaguman bahwa hidupnya itu sedang diproses Tuhan menjadi seperti emas. Ingat, emas semakin dipanasi sepanas apapun, dia tidak hancur. Malah hal-hal yang kotor, kotoran-kotoran dari logamnya itu keluar. Kita semakin murni. Emas itu semakin murni, semakin diproses, semakin dipanaskan, dia semakin murni. Tidak pernah dimaksudkan untuk dihancurkan. Ada amin Bapak Ibu. Jadi waktu kita diproses Tuhan, waktu kita dibentuk Tuhan, waktu kita dipanasi sama Tuhan dengan perkara-perkara yang membuat kita mungkin jadi tertekan. Jadi seseorang yang merasa kok saya ngalamin seperti ini ya. Ingat, itu sebenarnya tujuannya untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak benar dari hidupmu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini ayat sudah begitu sering, sangat sering, makan terlalu sering didengar oleh banyak orang percaya. Karena 2 ayat kita baca sama-sama. Saya baca, kalau enggak kita baca sama-sama karena 2 ayat aja ini. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, banyak orang Kristen ingin berhasil. Nggak ada yang bilang amin di sini. Jadi semua pengen gagal ya tahun ini. Banyak orang ingin berhasil, betul nggak? Saudara kalau bisnis ingin berhasil nggak? Anak sekolah ingin berhasil nggak? Apa saja, pelayanan ingin berhasil nggak? Betul ya? Banyak orang ingin berubah. Banyak orang ngakunya ingin dipakai Tuhan. Oh, saya rindu dipakai Tuhan, pastor. Tapi saya kasih tahu, tidak semua orang mau diproses. Saya minta maaf. Saya melihat banyak orang nggak mau diproses. Bertahun-tahun dikasih kesempatan, nggak mau diproses, nggak berubah. Kita ini hidup di zaman yang serba instan. Kopi instan, mie instan, keputusan instan. Bahkan banyak orang ingin perubahan yang instan. Tapi saya kasih tahu, transformasi rohani tidak pernah instan. Allah Elohim itu selalu bekerja melalui proses demi proses. Tidak ada yang instan.
Saya sangat diberkati dengan khotbah terakhir di tahun kemarin yang disampaikan oleh saudari kita Ulin. Saya bersyukur dengan dia sekolah Alkitab malam, cara pandang secara teologinya makin matang. Bukan berarti sudah sempurna, makin matang. Mengerti bahwa orang setelah terima Yesus, betul rohnya diperbarui, tapi pikiran, hati, perasaan, semua butuh proses. Karakter butuh proses. Enggak langsung berubah. Roma 12 ayat 1 dan 2 adalah salah satu teks yang paling kuat tentang spiritual transformation. Jelas sekali Paulus bicara kepada orang percaya yang sudah diselamatkan, betul nggak? Ini kan kepada jemaat di Roma, betul? Pada orang-orang di Roma. Tetapi mereka masih butuh berubah. Amin? Bilang sama orang sebelah-sebelahmu, kau masih butuh berubah. Kapan? Setiap hari. Setiap musim. Setiap tantangan. Hari ini kita akan belajar 3 tahap. Diproses, dibentuk, diproses, dan diperbaharui. Yang pertama itu dibentuk. Coba lihat Roma 12 ayat 1. Dibentuk itu artinya penyerahan total. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah. Oleh apa? Kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu. Perhatikan saya, perhatikan. Banyak orang, ya, banyak orang ketika dinasehati secara rohani, dia merasa dia dihakimi, dia dituduh, nggak terima. Padahal Rasul Paulus bilang apa? Kalau kau masih dinasehati, kau itu terima kemurahan Tuhan. Kalau saya tahu Pak Parlin ini lakukan kesalahan, bodoh terus, dan dia sedang di pinggir jurang, saya nggak nasihatin dia. Dia nggak ngalamin kemurahan Tuhan, binasa dia. Dan saya harus mempertanggungjawabkan jiwa dia di hadapan Tuhan. Ada orang-orang bahkan di jemaat ini dinasihatin ngeyel. Merasa nggak terima, merasa dia hebat, masa dia sudah tahu. Kalau dia dengar, kalau pastor dengar Tuhan, aku juga bisa dengar Tuhan. Yang kau dengar Tuhan apa hantu? Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma dengan satu pernyataan yang sangat kuat. Oleh kemurahan Allah. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Kemurahan Tuhan. Masih dinasihatin oleh orang tua kita, kemurahan Tuhan. Masih dinasihatin oleh kakak adik kita yang melihat hal-hal yang enggak kita lihat, kemurahan Tuhan. Masih dinasihatin pemimpin selmu, itu kemurahan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan. Itu kata aktif enggak, mempersembahkan? Kata kerja enggak itu, mempersembahkan? Iya. Mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, saudara yang datang, semua kita yang datang ibadah hari ini, belum tentu ibadah kita sejati.
Kalau kau nggak sungguh-sungguh serahkan seluruh, penyerahan total dalam hidup ini. Nggak semua ibadah itu ibadah sejati. Sampai kau benar-benar mengerti, kau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Transformasi dimulai dari penyerahan total. Paulus memakai istilah persembahan seperti korban di bait Allah. Tetapi bedanya, korban perjanjian lama itu mati. Wah, nggak nangkep saudara. Korban perjanjian lama itu, yang dikorbankan itu, korban yang mati. Sedangkan Rasul Paulus menyatakan kita ini dipanggil untuk jadi korban yang hidup. Artinya, pikiran kita hidup untuk Allah, waktu hidup untuk Allah, tubuh hidup untuk Allah, keinginan hidup untuk Allah. Allah membentuk hanya yang hidup, yang mau diserahkan. Allah hanya mau membentuk saudara dan saya yang mau hidup untuk Tuhan. Bahasa Yunaninya itu paristemi. Artinya menyerahkan terus menerus. Bukan hanya sekali aku serahkan hidupku Tuhan. Tetapi ini pekerjaan setiap hari. Wah, gak suka kayaknya denger ini. Ini pekerjaan setiap hari. Tuhan bentuk aku. Ambillah seluruh hidupku. Menyatakan bertobat, menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, ya betul sekali. Tapi hidup dalam pertobatan itu setiap hari. Enggak cuma sekali. Kita lihat ilustrasinya ya. Yeremia 18 ayat 6 dikatakan apa? Kita baca nih. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah di tanganku, hai kaum Israel. Kamu itu di tanganku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ayat katakan, kamu tanah liat, akulah sang pejunan. Amin. Tanah liat yang keras tidak akan pernah bisa dibentuk. Nggak akan bisa. Banyak orang Kristen ingin rencana Allah, tapi tidak mau dibentuk. Hanya tanah liat yang lembut yang bisa jadi bencana yang indah. Jadi Bapak Ibu, apa langkah praktis kita setiap hari? Apa komitmen kita setiap hari? Bilang sama Tuhan, Tuhan, pakai hidupku. Kalau kita mengatakan pakai hidupku, artinya apa? Serahkan semua ego kita, rencana pribadi kita, bahkan dosa-dosa tersembunyi kita, serahkan sama Tuhan. Letakkan kembali hidup kita di altarnya Tuhan setiap pagi. Sebagai persembahan yang hidup. Letakkan kembali.
Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Saudara, saya ingat sekali waktu saya kuliah dan saya pertama kali bertobat di dalam retret bersama 600 anak-anak muda. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang membuat saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan memang Tuhan hanya mau kau mempersembahkan tubuhmu yang hidup di mezbahnya. Bukan yang sisa, bukan yang mati. Jangan tunggu sudah nak mati lah jadi rongsokan, kena penyakit, baru ngomong Tuhan aku serahkan hidupku. Udah hancur, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, baru nyerahkan hidup sama Tuhan. Mumpung masih sehat, mumpung masih muda, mumpung masih hidup dengan kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan, talenta-talenta yang Tuhan berikan, serahkan hidupmu sama Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, begitulah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Kalau kau cuma punya rencana-rencana hidup selagi kau muda ini, ataupun selagi kau kuat ini, rencanamu itu terlalu kecil bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Warren Wiersbe katakan gini, God cannot transform a life that is not placed on the altar. Allah tidak mengubah hidup yang tidak mau ditaruhkan di altarnya. Nggak akan. Saudara secara sadar, secara pribadi, serahkan di altar Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Kalau saudara sudah letakkan hidupmu, disitulah awal Tuhan bentuk kamu. Amin. Disitulah Tuhan mulai bentuk hidupmu. Yang kedua, Tuhan akan buat apa? Proses. Diproses. Prosesnya apa? Sudah kita serahkan hidup kita, Tuhan proses kita apa? Melawan apa? Pola dunia. Roma 12 ayat 2a-nya katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini punya pola. Dunia ini selalu ingin menekan kita masuk dalam cetakannya. Apa cetakan dunia? Hidup untuk diri sendiri, kejar kesenangan semata, semua demi keuntungan pribadi, ikuti yang banyak orang lakukan, mengikuti mayoritas. Standar moral yang semakin longgar, banyak kompromi. Lalu apa? Ujungnya apa? Anti Kristus.
Kekristenan adalah counter culture-nya dunia. Orang Kristen tidak dipanggil untuk hidup nyaman, tetapi untuk hidup berbeda dari dunia ini. Amin. Berbeda bukan aneh. Berbeda berarti kau hidup kudus. Jadi jangan pikir, kok aku beda ya pastor. Teman-temanku bilang aku freak, aku aneh, aku beda. Tidak, engkau hidup kudus. Makanya mereka menilai engkau beda dari mereka. Karena hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Saya percaya hari-hari ini Tuhan mau buat perbedaan. Siapa yang percaya Tuhan akan buat perbedaan? John Stott katakan gini, the church will never transform the world if she is conform to it. Gereja tak mungkin mengubah dunia jika ia justru menyerupai dunia. Halo? Kalau gereja makin serupa nilainya dengan dunia, nggak mungkin kita jadi pengubah. Nggak mungkin ngubah sejarah. Saya kasih tahu ya, ikan di laut, tapi dia tidak asin. Ikan hidup di air asin, tetapi dagingnya tetap tawar. Pernah makan ikan laut, dagingnya asin? Itu iwa asin. Dan iwa asin ternyata salah satu sumber masalah orang kena kanker. Kalau keseringan makan dewean ndak bagi-bagi. Gereja tidak mungkin mengubah dunia jika dia makin serupa dengan dunia. Ingat, ikan masuk ada di dalam laut, tapi laut tidak ada di dalamnya. Saudara dan saya tinggal di dunia, masuk ke sistem dunia, tapi seharusnya sistem dunia tidak ada di dalam kita. Demikianlah orang Kristen itu, hidup di dunia, tetapi dunia seharusnya tidak hidup di dalam dirinya. Mengapa proses ini berat? Kata Dylan, cinta itu berat. Biar aku aja yang nanggung. Sama Tuhan Yesus juga bilang, dosa itu berat. Kau gak mungkin bisa tanggung, biar aku yang tanggung. Jauh lebih besar cinta Yesus daripada cinta Dylan. Suami-suami jangan ngomong, cinta itu berat. Tapi kau gak mau berkorban bagi istrimu. Yesus tahu beratnya hidup ini. Dan dia ambil tanggung jawab untuk jadi anak manusia. Dan cuma dia satu-satunya yang punya kapasitas untuk tebus saudara dan saya. Yesus jadi manusia, tapi dosa tidak menyentuh dia. Yesus ada di dalammu sekarang. Seharusnya nilai dunia tidak lagi mempesona hidupmu. Mengapa proses ini berat? Karena ada tekanan sosial pasti. Kan jelas Yesus bilang, kalau kau ikut aku, musuhmu
adalah seisi rumahmu. Betul? Kau akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Berat nggak itu? Berat. Bilang sama sebelahmu, akulah penang rasoke. Ada tekanan sosial, ada tekanan mental, ada tawaran-tawaran kompromi pastinya. Mulai yang tadinya teman kita nggak tawarin kompromi, mulai tawarin. Ada godaan untuk mengutamakan kenyamanan daripada kekudusan. Ada rasa takut untuk berbeda. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, disitulah proses sedang terjadi. Amin. Seperti emas dimurnikan lewat api, begitulah hidup kita. Ujian, cobaan, tawaran, kompromi, itu seperti api yang menguji iman kita. Bagaimana cara kita melewati proses ini? Tolak semua hal-hal yang membawa kita kompromi. Berani katakan tidak. Pegang firman Tuhan lebih kuat daripada pendapat manusia. Amin. Pilihlah komunitas yang menolong kita bertumbuh. Belajar untuk berkata tidak pada pola dunia yang salah ini. Berani katakan tidak. Sadrak, Mesak, Abednego, berani katakan tidak. Tidak, kami tidak akan pernah menyembah patung yang berhala itu. Kalaupun Tuhan kami tidak tolong, kami tidak akan pernah menyembah patung berhala itu. Ya. Yusuf menolak tawaran kompromi untuk melakukan zina. Halo? Banyak tawaran-tawaran kepada hamba-hamba Tuhan terdahulu. Yesus ditawari langsung sama iblis. Dia berani mengatakan tidak. Dia berani mengatakan firman Tuhan untuk mengcounter semua tawaran-tawaran itu. Pegang kuat-kuat. Katakan, aku akan pegang kuat-kuat firman Tuhan. Amin. Pegang kuat-kuat firman Tuhan. Jangan pegang yang lain. Nggak usah berkajang kepada mujizat, tanda-tanda. Jangan, pegang firman Tuhan. Mujizat yang pernah kau alami, berkat yang pernah kau alami, tidak akan menjamin imanmu tetap kuat. Firman Tuhan akan tetap kuat. Firman, jangan yang lain. Berkat bisa habis, mujizat bisa berhenti. Cuma kasih Tuhan dan firman Tuhan yang tidak akan pernah berhenti. Dan yang terakhir, diperbaharui. Transformasi itu dimulai dari dalam. Berubahlah oleh pembaruan apa? Budimu. Ingat minggu lalu khotbah yang sama? Transformasi selalu dimulai dari perubahan akal, budi, pikiran. Kata berubahlah itu metamorfo, akar kata dari metamorfosis itu artinya perubahan dari dalam. Keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau dunia ingin mencetak kita seperti cetakannya dari luar ke dalam. Tapi kalau metamorfo itu berubah dari dalam keluar. Ini berarti bukan perubahan perilaku saja, tapi perubahan karakter. Artinya kita berubah itu bukan seperti pakai kosmetik. Tidak ada kosmetik rohani di dalam kekristenan. Kalau wajah kita yang daging ini bisa dikosmetikin. Ya. Yang sudah oma-oma udah 90 tahun aja bisa kelihatan kayak umur 30 tahun sekarang dikosmetikin. Banyak kan di TikTok segala macam itu kan. Kaget saya, kok bisa ya. Tapi di dalam kekristenan gak bisa kita pakai kosmetik rohani.
karakter itu akan kelihatan. Nggak bisa. Jadi itu bukan hanya perilaku, itu karakter. Allah tidak mau kita terlihat rohani. Allah mau kita jadi rohani. Bukan hanya kelihatan, tapi betul-betul rohani. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan apa yang berubah? Pembaharuan budi. Itu berarti perubahan cara berpikir. Segala dosa dan kekalahan dimulai dari mana? Kemarin kita belajar dari pikiran. Pikiran yang salah akan membuat apa? Keputusan yang salah. Pikiran yang penuh kepahitan akan membuat apa? Hidup penuh luka. Pikiran yang lemah membuat kita lebih mudah jatuh dalam dosa. Pikiran duniawi, hidupmu pasti duniawi. Seorang teolog mengatakan, change your mind and your life will follow. Perubahan cara berpikir akan mengubah cara-cara kehidupan kita. Itu akan mengikuti. Berubah dulu di pikiran. Kalau pikirannya belum berubah, dinasehatin seperti apapun, didukung seperti apapun, perilakunya nggak akan berubah. Nggak akan. Karena apa? Di pikirannya nggak berubah. Nggak akan berubah. True transformation is not external conformity, but internal renewal. Transformasi sejati bukan keserupaan dari luar, melainkan pembaruan dari dalam. Kepompong, ya, kepompong, ulat menjadi kupu-kupu, bukan karena latihan terbang. Ada ulat dalam kepompong terus dia latihan terbang gitu. Gerak-gerak terus. Enggak. Dia harus diam, dibentuk. Betul enggak? Ada proses di dalam hidupnya. Dibentuk. Dia hanya diam, dibentuk. Ada tanah liat waktu dibentuk tiba-tiba ngelak dia goyangin ininya. Tubuhnya, enggak ada. Dia dibentuk, relakan dibentuk. Kupu-kupu itu dari ulat yang bukan latihan terbang. Bukan. Tetapi diproses di dalam kepompong. Apa itu kepompongnya kita? Belajar firman Tuhan di dalam diam. Berdoa di dalam kesunyian. Izinkan Roh Kudus waktu kita sedang berpikir. Itulah kepompong rohani kita. Itulah yang memproses hidup kita. Itulah yang membuat kita mengenal kehendak Allah. Kita nikmati enggak waktu kita di dalam diam itu? Itulah kepompongnya kita. Jangan cuman aku nak berubah, putar lagu terus. Ku kan terbang. Tapi baca firman malas. Berdoa malas. Bergerak dengan pikirannya sendiri. Yang terjadi apa? Kecewa. Yang terjadi stres. Yang terjadi kok orang gak ada ya yang sama-sama saya. Kalau orang dipimpin Tuhan, mau ada orang sama-sama dia, mau tidak, dia tetap jalan. Dia tidak tunggu orang untuk sama-sama dia. Dia akan tetap maju. Kita berhasil bukan karena orang. Kita berhasil karena penyertaan Tuhan. Makanya saya suka sekali lagu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku,
terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu. Ingat Gideon, waktu dia perang, 30.000 pertama yang sama-sama dia. Dipotong 10.000, dipotong, ujungnya cuma 300 orang. Karena apa? Tuhan gak mau orang bangga keberhasilannya karena ada orang-orang yang cuma mendukungnya. Tuhan mau kita berhasil dan kita tahu semua karena Tuhan. Bukan karena manusia. Sombong kita kalau kita mengandalkan manusia. Tapi kalau kita tahu ini perkara mustahil, ini pasti Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan pernah bilang ketika seseorang berhasil, karena aku dulu ngelatih dia. Pret. Itu Tuhan yang mengerjakannya. Kau cuma bagian dari alat Tuhan yang menuntun orang itu ke jalan Tuhan. Tidak usah kau bangga-banggain apa yang kau tabur dalam hidup orang. Biarlah orang yang menilai kita. Oh, saya dulu ada orang-orang loh yang berdiri sama saya. Ini. Kita gak perlu klaim-klaim. Gak perlu. Saya gak pernah klaim-klaim siapapun. Saya tahu semua karena Tuhan. Orang jadi dipakai Tuhan itu karena Tuhan. Tuhan yang pilih. Bahkan sejak sebelum dunia dibentuk Tuhan sudah pilih. Bukan karena saya yang pilih. Oh ini bibit unggul. Oh Warlin ini bibit unggul ini. Bagus ini berdiri untuk jemaat ini. Omong kosong itu. Tuhan yang pilih dia. Saudara ada di jemaat ini, Tuhan yang tempatkan saudara. Bukan karena orang, bukan karena saya, bukan karena siapapun. Saya masih bertahan sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Bukan karena sinode, bukan karena bapak rohani saya, bukan. Kalaupun mereka semua gak ada, kalaupun sinode bubar, saya tetap akan berjalan dengan visi Tuhan. Gak pusing saya dengan manusia, penyertaan Tuhan. Saya bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi yang terutama itu Tuhan. Jangan andalkan manusia. Saya heran kalau orang sudah mulai ribut tentang orang lain. Kenapa enggak gini, kenapa enggak gitu. Aneh bagi saya. Ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada akhirnya ketika kita diproses dalam kepompong rohani, Paulus berkata, apa yang terjadi setelah diproses dalam kepompong rohani? Ayat terakhir di Roma 12 ayat 2b-nya, sehingga kamu, sama-sama kita katakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ketika akal budi kita diperbarui, kita tahu mana yang benar. Kita tahu mengenali suara Tuhan. Kita tidak mudah terseret arus dunia ini. Kita berdiri teguh dalam panggilan Tuhan. Kita mengambil keputusan selaras dengan rencana Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Terus perbarui pikiran kita. Perbarui. Setiap hari kita perbarui pikiran kita. Izinkan firman Tuhan memperbaruinya. Saya percaya hasil transformasi. Apa hasilnya? Hasil transformasi. Ketika kita diperbarui, kita tidak lagi berjalan menurut perasaan kita. Amin. Kita tidak lagi mengandalkan pengalaman.
Kita tidak lagi mengandalkan mengikuti suara mayoritas. Kita tidak lagi dikuasai ketakutan. Kita akan mengikuti kehendak Allah yang baik. Yang baik itu artinya apa? Memberi damai. Yang berkenan itu apa? Memuliakan Tuhan. Terus apa? Yang sempurna artinya apa? Tidak ada cacat di dalamnya. Dan tepat pada waktunya. Amin. Hidup kita mulai memancarkan Kristus. Lebih sabar, lebih rendah hati lagi. Punya integritas, penuh kasih, bijaksana kita. Dan yang pasti saya percaya kalau orang tahu kehendak Tuhan, dia akan kuat dalam pencobaan. Amin. Dia gak akan mudah digoyahkan. Tidak akan mudah bergeser kepada pengharapan yang bukan dari Tuhan. Saya tutup di sini. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengajarkan kita proses rohani yang tidak instan. Yang pertama kita akan dibentuk. Yang kedua kita akan diproses. Dibentuk itu berarti penyerahan total kepada Allah di altarnya. Diproses itu artinya kita melawan pola dunia ini. Dan Tuhan ingin membentuk kita. Yang ketiga, kita diperbaharui. Metamorfosis rohani membawa kita kepada pembaharuan budi. Tanpa dibentuk, tidak ada proses. Tanpa proses, tidak ada pembaharuan. Tanpa pembaharuan, percayalah, tidak ada transformasi. Allah tidak menyelamatkan kita saja. Ia ingin mengubah kita menjadi seperti Kristus. Amin. Doa saya dan saya rindu ini menjadi doa kita semua. Biarlah tahun ini kita berdoa, Tuhan, aku mau dibentuk. Aku rela Tuhan diproses. Ubah pikiranku, ubah hidupku. Jadikan aku seperti yang Engkau mau. Mari kita datang kepada Tuhan. Tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Letakkan hidupmu di altarnya.